kemudian ia mengatakan dia bermimpi dijenguk oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, engkau telah lupa dengan diri. Seketika itu bangun paginya Bilal pun bergegas, berkemas, dan kemudian dengan berjalan kaki dia menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal langsung mengunjungi atau berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari dia meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena kebetulan kubur Nabi ada di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keluar dari sana, bertemulah dengan Umar di dalam raudhah itu. Pas kemudian waktu sholat tiba, Bilal meminta secara khusus agar Umar meminta secara khusus agar Bilal mengumandangkan adzan pada saat itu. Sekali saja wahai Bilal, sekali ini saja. Bilal menolak dan tidak mau. Kemudian masuklah Hasan dan Husain yang kemudian menggandeng kedua belah tangan Bilal. Hasan berada di kanan, Husain berada di kiri. Dan kemudian Hasan dan Husain secara serentak mengatakan, wahai paman Bilal, ingatkah engkau kepada kami yang senantiasa bersendagurau dengan kami adalah cucu orang yang mencintaimu dan engkau cintai, cucu orang yang menyayangimu dan engkau sayangi. Permintaan kami berdua adzanlah Bilal. Karena Hasan dan Husain yang meminta, Bilal tidak bisa menolak. Maka dia pun menuju ke menara, naik ke atas menara, dia berdiri di sana dan dia lihat ke arah kiri dari menara. Di sana ada Umar, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Tapi yang terlihat oleh Bilal di sana adalah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdiri sebagaimana biasa dahulu ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Bilal akan memandangkan adzan, Rasulullah berdiri di mihrabnya sambil kemudian melihat Bilal. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan suara yang bergetar, Bilal pun kemudian mulai mengumandangkan kalimat adzan. Awalnya normal, ketika dia mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai di kalimat syahadat, Bilal semakin bergetar dan mulai meneteskan air matanya. Dan begitu sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan, di kalimat itulah kemudian Bilal tidak mampu berdiri di atas kedua lututnya dan dia jatuh dan kemudian pingsan. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah siuman dari pingsannya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat mulia ini pun turun dari menara, bukan melanjutkan adzan, tetapi dia turun dari menara dan berlari ke arah kubur Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inilah sebabnya kenapa saya tidak mau lagi adzan setelah kematian. Bahkan di saat Bilal mengumandangkan adzan, seantero Madinah kemudian berteriak mengatakan bahwa Rasulullah sudah hidup. Rasulullah sudah hidup. Yang sedang berdagang meninggalkan dagangannya, yang sedang membeli bahkan sudah membayar dan tinggalkan apa yang dia sudah beli. Ibu-ibu yang ada di dapur meraih gamis dan kemudian selendangnya, jilbabnya, menggunakan sambil berlari menuju ke masjid. Penuh masjid pada siang itu, karena mereka ingin melihat Rasulullah SAW telah hidup kembali. Suara yang dahulu pernah mereka dengar, dan kemudian seiring dengan wafatnya Nabi SAW, suara itu pun hilang. Dan hari ini setelah 2 tahun lebih, suara itu terdengar kembali. Itulah sebabnya mereka mengira bahwa Rasulullah SAW telah hidup kembali. Dan mereka kemudian bergegas ke masjid untuk melihat benarkah Nabi hidup. Bilal kemudian terus mengatakan beberapa kalimat di hadapan kuburan Nabi dengan mengatakan, inilah sebabnya ya Rasulullah, aku tidak mampu mengucapkan kalimat namamu di dalam adzan itu, dan aku tidak mampu tinggal di Madinah. Bahkan ya Rasulullah, engkau datang dalam mimpiku seolah engkau mengatakan aku lupa kepadamu. Tidak ya Rasulullah, tidak, bukan aku lupa, tapi aku tidak bisa ya Rasulullah untuk hadir di Madinah.
ini melihat kota Madinah, di mana hari-hari saya menjalani kehidupan bersamamu ya Rasul. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberikan sebuah keteladanan kepada kita tentang sebuah cinta dan rindu. Beberapa kali di atas mimbar ini, di dalam bulan suci ini, telah diungkapkan dan kita pahami bersama betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh dan segenap hati dan jiwanya mencintai kita umatnya, dan bahkan mengungkapkan kerinduannya kepada kita umatnya, kerinduan yang begitu mendalam dari Nabi SAW kepada kita yang tidak pernah dia temui dan kita tidak pernah menemuinya. Tapi salut Nabi kepada kita karena kita mau beriman kepada Allah, mau beriman dengan risalahnya, mau mencintai dan meneladani kehidupannya. Ini yang membuat Nabi SAW begitu amat mencintai dan merindukan kita, dan bahkan kemudian terus menyebut-nyebut nama kita umatnya. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana cinta yang sudah ada di dalam diri kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seberat apa, sekuat apa kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya hati Nabi dengan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum